Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh. Belajar dari rumah kita bisa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Tentunya kalian dalam keadaan sehat, semangat. Siswa yang berbahagia, kita lanjutkan pembelajaran di tema 1, subtema 3, matan PPKN. Dengan judul subtema lingkungan dan manfaat. Kali ini kita masih membahas tentang mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita awali saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa yang berbahagia, kita buka itu sebagai pembukaan tentang kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila yang pertama adalah bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara ini berisi aturan-aturan hukum dan merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya bahwa setiap peraturan di Indonesia harus bersumber kepada Pancasila. Kedudukan yang berikutnya, yang kedua adalah Pancasila sebagai cita-cita bangsa yang tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk kedudukan yang ketiga adalah bahwa Pancasila sebagai ciri khas bangsa Indonesia memiliki arti atau makna bahwa Pancasila berfungsi sebagai identitas bangsa yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Kedudukan yang berikutnya, yaitu yang keempat, bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya bahwa Pancasila menjadi petunjuk atau pedoman di berbagai kegiatan kehidupan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua perilaku dan sikap setiap individu harus dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita contohkan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila keempat, yaitu musyawarah mufakat. Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian suatu masalah. Sedangkan mufakat adalah kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat. Bagaimana jika musyawarah mufakat tidak tercapai? Masih ada cara lain, yaitu dilakukannya voting atau pemungutan suara. Dengan pemungutan suara yang terbanyak nanti adalah sebagai keputusan bersama. Siswa yang berbahagia, kita contohkan musyawarah dalam rangka berbangsa dan bernegara. Ini terlaksana di negara kita, yaitu yang pertama atau A adalah pemilihan umum, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden atau disebut dengan pilpres. Kemudian pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI yang ada di pusat dan DPD. Yang kedua, pemilihan kepala daerah atau pilkada, yaitu memilih gubernur di tingkat provinsi dan memilih bupati
atau wali kota di tingkat kabupaten atau kota. Kemudian pemilihan DPRD daerah. Untuk pemilihan gubernur khusus di daerah istimewa Yogyakarta DIY tidak ada pemilihan gubernur. Kita lanjutkan siswa yang berbahagia. Bagaimana pelaksanaan musyawarah di masyarakat? Pelaksanaan musyawarah di masyarakat terjadi misalnya dalam penentuan pelaksanaan kerja bakti, kemudian pemilihan ketua RT atau ketua RW, kemudian juga musyawarah tentang penentuan jadwal ronda, kemudian musyawarah pembangunan musola atau pembangunan jalan atau pembangunan yang ada di desa tersebut. Musyawarah pengadaan lomba 17-an Agustus seperti sekarang ini ya, seandainya tidak pandemi. Kita lanjutkan pelaksanaan musyawarah di sekolah. Ini terjadi di pelaksanaan pemilihan ketua kelas. Kita belum memilih kelas ya, ketua kelasnya ya. Besok kita laksanakan. Kemudian penentuan total hadiah dalam lomba-lomba misalnya sepak bola. Ini contoh saja ini ya, yang B. C. Penentuan jadwal piket harian. D. Pemilihan bendahara dan sekretaris kelas. E. Rapat tahunan koperasi sekolah. Siswa yang berbahagia, bagaimana pelaksanaan di rumah? Musyawarah mufakat pelaksanaan di rumah, misalnya kita mau tamasya atau wisata, kita musyawarahkan tempat wisata yang akan dikunjungi ya, akhir pekan. Dan juga bisa pembagian tugas bersih-bersih rumah di hari Minggu misalnya. Bisa juga musyawarah penyelesaian masalah di dalam keluarga. Bisa juga menentukan kebutuhan yang harus dibeli setiap hari. Atau mungkin musyawarah dalam memilih sekolah ketika sudah lulus dan mau sekolah kembali. Siswa yang berbahagia, itulah tadi pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Kita contohkan dalam kehidupan bermusyawarah di negara kita, di masyarakat kita, di sekolah, dan di keluarga. Mudah-mudahan kalian hari ini bisa memahami sedikit dari pembelajaran jarak jauh ini ya. Dan kalian jangan lupa tetap membaca buku tema 1, pembelajaran 3 dan 4 sub 3. Dan juga MPP juga dibaca sebagai perbendaharaan, kosakata, dan isi dari pembelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran kali ini. Sekian. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.